Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong yang berada di daerah Cisauk. Dan sekarang kita akan melihat progres dari klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya. Untuk teman-teman yang mau lihat klaster Iris, videonya saya bikin terpisah, linknya bisa dicek di deskripsi ya. Nah, sekarang kita sedang berada di Jalan Boulevard dari perumahan Citra Garden Serpong, lebih tepatnya di depan klaster Bellefleur dan juga klaster Chloe. Bellefleur di kiri, Chloe di kanan. Nah, kita masuk dulu dari klaster Chloe ya, karena klasternya kecil, jadi ya kita abisin dulu aja nih klaster Chloe-nya. Di bawah ini adalah gerbang utama pintu masuk dari klaster Chloe, ini udah mulai dibentuk. Dan untuk progres pembangunan dari rumahnya sendiri juga udah ada beberapa rumah, bukan beberapa, udah ada banyak rumah yang sudah selesai pengatapan. Untuk atapnya sendiri tipenya kayak limas ya. Jadi rumah dari klaster Chloe ini tipenya satu lantai semua. Ada dua jenis fasad teman-teman dari klaster Chloe dan juga Bellefleur nanti. Untuk tipe lebar rumahnya ada yang lebar dari 7, 6, dan juga 5. Untuk rumah dengan lebar 7 itu kalian bisa bedain dari atapnya ya. Kalau atapnya itu tipenya limas, itu lebarnya 7. Nah, kalau atapnya terbagi menjadi 2, itu lebarnya antara 6 atau enggak 5 ya teman-teman. Nah, di bawah ini ada contoh rumah dengan lebar 7 dan juga lebar 6 ataupun 5 nih teman-teman. Di bawah ini untuk klaster Chloe kita udah sampai ujung. Nah, untuk rumah yang posisinya di bagian belakang ini pengerjaannya dilakukan lebih dulu ya. Jadi di sini sudah ada banyak sekali rumah yang sudah pengatapan. Meskipun belum selesai 100%, tapi ini bakal ya mungkin beberapa minggu lagi udah rapi nih teman-teman untuk pengatapannya. Nah, jadi klaster Chloe ini nggak terlalu gede, jadi bisa dibilang agak private ya klasternya, karena rumahnya mungkin nggak sampai 100 atau 200 ya, jadi enak banget, nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak mobil yang keluar masuk dari klaster Chloe ini. Dan secara overall seluruh tanah dari klaster Chloe sudah ada penggarapan. Dan progresnya pun antar row ataupun antar rumah nggak berbeda terlalu jauh teman-teman. Di sini kita lihat ada yang sudah pengatapan dan di sini juga ada yang baru pasang rangka dan baru pasang dinding-dinding lantai satunya. Tapi overall harusnya nggak terlalu jauh nih perbedaan antar masing-masing rumah di klaster Chloe ini. Sehingga mungkin serah terimanya antar rumah nggak terlalu jauh ya. Paling ya beda 2 atau 3 bulan gitu antar rumahnya. Dan untuk serah terima rumahnya mungkin dimulai secara bertahap di kuartal 1 bulan Maret 2025 hingga akhir tahun ya teman-teman kalau kita lihat dari progres pembangunannya. Oke, kita selesai dari klaster Chloe, sekarang kita lanjut ke seberangnya, klaster tetangganya itu klaster Bellefleur. Kurang lebih fasadnya sama persis teman-teman. Di sini rumahnya tipenya satu lantai semua dan ini kita zoom ada pembangunan, ada alat berat yang sedang serok tanah. Ini kemungkinan akan dibuat jalanan klasternya nih. Jadi kalau kita zoom di bawah itu ada tanah dan juga ada paving block yang sudah disiapkan ya. Nah, ini yang saya zoom sedang ada pengerjaan pemasangan paving blocknya dikerjain dari paling ujung jalanan klasternya. Sehingga kemungkinan beberapa minggu dari video ini di take, seluruh row dari klaster Bellefleur ini sudah terpasang sama paving block ya teman-teman. Karena mungkin ya sekalian mengejar target serah terima ya, yang bersamaan di tahun 2025. Kemungkinan mulainya dari kuartal pertama tahun 2025 ataupun mungkin di akhir tahun sudah serah terima secara bertahap dari klaster Bellefleur ini ya teman-teman.
Nah, kemudian di bagian sini ada tanah yang udah lama kosong dan sekarang sudah mulai digarap. Udah mulai dibikin juga untuk jalanan klasternya. Dan kemudian harusnya lanjut untuk pemetaan tanah dari masing-masing rumahnya ya. Nah, di sisi kiri adalah pintu masuk dari klaster Bellefleur. Dan kita lanjut lagi ke bagian kiri dari pintu masuk klasternya. Untuk yang bagian kiri ini progresnya lebih, bisa dibilang lebih udah duluan ya pengerjaannya. Nah, ini bisa kelihatan perbedaannya teman-teman. Di sini rumahnya sudah banyak yang fasadnya bisa dibilang udah rapi nih. Udah dicat juga fasad depannya, tamannya juga udah full hijau. Namun per video ini di tag belum ada serah terima ya. Jadi kemungkinan masih dirapi-rapihin dulu aja. Mungkin bagian dalamnya masih di finishing, dipercantik gitu. Nah, ini kita belok. Di sini ada tanah yang baru digarap juga sesuai dengan video-video kemarin ya. Baru digarap, baru diambil sama Citra Garden Serpong. Ini tanah merah lagi dirapi-rapihin, lagi dipadetin. Dan lanjutnya bakal dipeta-petain tanah-tanah rumahnya dan barulah dilanjut untuk penggarapan rumahnya. Nah, ini kita lihat ya di klaster Bellefleur sisi kiri dari gerbang masuknya ini rumahnya udah rapi semua teman-teman. Dan kemungkinan apakah akan serah terima secara bertahap mulai dari Desember 2024? Ya, kita lihat aja ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah ngambil klaster di Bellefleur ini, kalau ada info-info soal kapan serah terima bisa di komen di bawah ya. Jadi ya buat sharing informasi gitu antar sesama klaster Bellefleur. Nah, ini adalah sisi paling ujung ya, sisi yang berbatasan dengan klaster Diandre dari klaster Bellefleur ini. Nah, ini yang paling ujung sih ya sebenarnya udah rapi, cuman belum di finishing teman-teman, karena kita lihat teras depannya masih banyak pasir-pasir dan tanah yang bertimbunan. Masih dirapin aja, kemungkinan untuk tanah bagian belakangnya itu masih dirapi-rapihin ya. Baik teman-teman, kita sudah selesai ngeliat progres dari klaster Bellefleur. Sekarang kita lanjut ke klaster sampingnya, yaitu klaster Diandre. Nah, klaster Diandre ini ada rumah yang tipe 2 lantai ya. Jadi berbeda dengan klaster Chloe dan juga klaster Bellefleur. Klaster Diandre ini ada rumah dengan tipe 2 lantai. Dan untuk progresnya sendiri kita lihat sudah banyak sekali tiang-tiang pondasi yang ditanam. Untuk klaster Diandre ini kemungkinan pengerjaannya dilakukan secara bersamaan, totally bersamaan ya. Karena di sini diratain dulu nih semuanya. Tiang-tiang pondasinya ditanam semua dari sisi depan hingga sisi belakang. Kalau kita lihat biasanya kan kalau udah pasang tiang pondasi itu sebagian rumah dikerjain dulu gitu kan. Tapi kalau kita lihat sejauh ini sih belum ada pembangunan yang secara signifikan ya, baru pemasangan tiang-tiang pondasi aja nih untuk klaster Diandre. Dan di bawah ini adalah pintu masuk dari klaster Diandre. Ini udah mulai dipetain, kemungkinan akan dibangun untuk gerbang masuk dari klaster Diandre ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah selesai dari klaster Diandre. Sekarang kita lanjut lagi ke klaster berikutnya, yaitu klaster Elaya yang posisinya berseberangan dengan klaster Diandre dan juga berseberangan dengan Lake Park. Jadi Lake Park di sini akan digunakan untuk klaster-klaster yang nggak ada clubhouse di dalam klasternya, seperti klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut untuk Lake Park-nya, kita liatin dulu untuk progres pembangunan dari klaster Elaya ini. Di klaster Elaya ini fasad-fasad rumahnya sangat beragam ya. Ada yang tipe 1 lantai yang mirip dengan klaster Bellefleur dan juga Chloe.
Ada yang tipe 2 lantai yang rumah contohnya bisa kalian lihat di samping marketing galeri Citra Garden Serpong. Dan juga ada yang tipe 3 lantai yang baru launching di awal bulan September mungkin ya. Untuk rumah tipe 3 lantai dari klaster Elaya ini. Nah, ini tipe klaster Elaya ini memanjang ke belakang ya, dengan saluran airnya yang terekspos seperti di jalan boulevardnya. Di tengah-tengah ini teman-teman, ini akan menjadi saluran airnya. Nah, ini kita sudah sampai di sisi paling belakang dari klaster Elaya. Di sini kita lihat banyak sekali alat-alat berat, truk-truk yang membawa tanah. Sepertinya masih akan ada penimbunan tanah ya di sini ya, sisi paling belakang, dan pemasangan tembok-tembok pemisah antara klaster Elaya dengan tanah warga nih, teman-teman. Jadi untuk rumahnya sendiri belum ada pembangunan ya, belum ada pemasangan pondasi karena untuk klasternya sendiri sedang dirapihin dulu, seperti pembuatan aliran air, pemadatan tanah, serta pembuatan tembok pemisah antar klaster Elaya dengan tanah warga di sampingnya ya. Nah, sekarang kita sudah balik lagi ke depan dari klaster Elaya. Kita liatin juga nih proses pembangunan dari Lake Park-nya, atau bisa dibilang clubhouse. Dan untuk clubhouse-nya ini kalau saya lihat dari sosial media dari Citra Garden Serpong, untuk Lake Park-nya ini akan launching, istilahnya soft launching di tanggal 11 November 2024 ya. Jadi di tanggal 11 November 2024 kalian yang udah ngambil perumahan di Citra Garden Serpong bisa masuk. Ataupun buat kalian yang calon pembeli yang lagi mikir-mikir, lagi ngumpulin DP untuk ngambil perumahan di Citra Garden Serpong, juga bisa liatin ya di Lake Park-nya itu fasilitasnya ada apa aja. Dan di sekitar Lake Park ini nantinya akan ada klaster terbaru teman-teman dari Citra Garden Serpong setelah klaster Elaya. Ini adalah klaster Lakovia. Nah, ini untuk tanah-tanahnya sudah mulai dibentuk untuk klaster Lakovia. Ternyata bukan klaster F, melainkan klaster L ya. Jadi nanti di belakang ini akan menjadi klaster Lakovia, klaster premium dari Citra Garden Serpong. Selain dari view-nya, view Lake Park, untuk ukuran rumahnya itu gede-gede ya teman-teman. Mungkin lebar terkecilnya itu mulai dari 10. Dan juga sanitarinya juga kelasnya berbeda ya, dari klaster Iris, Bellefleur Diandre, Chloe, dan Elaya. Ini klaster yang premium pertama kali dibuat di Citra Garden Serpong ini. Dan untuk lokasinya bertepatan dengan Lake Park, jadi view-nya bagus banget. Dan ini adalah tanah yang sedang digarap. Dan kalau kita lihat di situ bisa menjadi salah satu view ya untuk perumahan. Dan apakah akan menjadi area dari klaster Lakovia ataupun terbagi menjadi 2 klaster ya. Jadi biar nggak kebanyakan klaster Lakovia-nya menjadi Lakovi B mungkin. Ya, kita kurang tahu juga. Jadi di sini untuk progresnya sendiri tanahnya masih terus digarap, dan di bawah ini juga ada rumah contoh. Ada 4 tipe rumah contoh dan lebarnya itu mungkin dari 10 ya. Kalau kita lihat dari drone sih sangat lebar ya teman-teman. Jadi kita balik lagi untuk membahas Lake Park-nya, clubhouse-nya. Isinya bukan alat-alat fitness doang teman-teman. Jadi kalian bisa pakai di situ, ada beberapa fasilitas umum lainnya. Mungkin ada ballroom ya, ada kayak ruang meeting gitu, ada restoran mungkin. Tapi tenang aja buat teman-teman yang nggak bisa datang ke Lake Park-nya karena lokasi yang kejauhan ataupun berada di luar kota. Ntar kalau udah jadi Lake Park-nya, saya bakal masuk, saya bakal videoin. Kalau diizinin ya, saya bakal videoin. Jadi buat teman-teman bisa tahu nih isi dari Lake Park dari Citra Garden Serpong. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan update progres pembangunan dari perumahan Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya, serta klaster terbarunya, klaster Lakovia. Kita tungguin aja kapan tanggal launchingnya, apakah di akhir tahun ataupun tahun depan ya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support channel ini via transfer rekening ataupun via Saweria. Dan juga yang udah join membership, semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu, dan akhir kata kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan adios.